wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Agil Cindy Astania. Saya dari D3 Akuntansi STIE Perbanas Surabaya. Oke teman-teman, kali ini aku bakal ceritain sejarah dari STIE Perbanas Surabaya. Nah, STIE Perbanas Surabaya ini merupakan sekolah swasta tinggi terbaik versi 2018 di Surabaya, Jawa Timur. Nah, STIE Perbanas Surabaya ini didirikan pada tahun 1970 oleh Rektor Dr. Yudi Sutarto, SEMSI. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit dari STIE Perbanas Surabaya. STIE Perbanas Surabaya merupakan perguruan tinggi yang di bidang bisnis dan perbankan yang didirikan oleh Perhimpunan Bank-Bank Nasional di Jawa Timur. Nah, berdirinya sejak tahun 1970. STIE Perbanas Surabaya juga yang terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia. Nah, selain itu, STIE Perbanas Surabaya menjadi satu-satunya sekolah tinggi Indonesia yang meraih tata kelola sistem penjaminan mutu internal kategori baik sekali pada bulan Agustus 2018. Nah, perolehan tersebut memposisikan STIE Perbanas Surabaya di urutan 70 kampus terbaik atau sekolah tinggi terbaik pada tahun 2018 yang dirilis pada tanggal 18 Agustus 2018. STIE Perbanas Surabaya juga memiliki komitmen tinggi dalam meningkatkan keterserapan lulusan di dunia kerja. Nah, selama kuliah, mahasiswa juga dapat mengikuti program magang di berbagai perusahaan. Bahkan sebelum lulus, mahasiswa STIE Perbanas Surabaya berkesempatan ikut berbagai program kegiatan, meliputi job preparation program, self-assessment test, atau hiring kampus. Nah, hingga info lowongan kerja melalui kegiatan Perbanas Surabaya atau job fair. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama STIE Perbanas Surabaya dengan berbagai perusahaan dalam meningkatkan rekrutmen karyawan maupun entrepreneur. Perlu diketahui bahwa STIE Perbanas Surabaya ini memperoleh berbagai sertifikasi, penghargaan, dan dana hibah yang menjadi bentuk pengakuan atas komitmen dan kerja keras dalam bermutu layanan pendidikan. Nah, teman-teman, kali ini aku akan ngejelasin sedikit perubahan nama Perbanas Surabaya. Apakah kalian tahu bahwa STIE Perbanas Surabaya ini telah berganti nama menjadi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya? Hal tersebut berdasarkan surat keputusan Kemendikbud Republik Indonesia nomor 126/E/O/2021 pada tanggal 9 April 2021 yang tentang izin perubahan nama menjadi STIE Perbanas Surabaya menjadi Universitas Hayam Wuruk Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Perhimpunan Bank Umum Nasional Swasta Jawa Timur. Dengan adanya transformasi tersebut, kini Universitas Hayam Wuruk Surabaya memiliki dua fakultas. Fakultas yang pertama yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang terdiri dari S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Ekonomi Syariah, D3 Akuntansi, D3 Perbankan dan Keuangan, serta S2 Magister Manajemen. Kedua, yakni Fakultas Teknik dan Desain yang menaungi 3 program studi baru, di antaranya yaitu S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, dan S1 Desain Komunikasi Visual atau DKV. Nah, ini adalah bukti bahwa STIE Perbanas Surabaya telah berganti nama atau bertransformasi menjadi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Oke, kali ini aku akan ngejelasin sedikit fasilitas yang dimiliki di Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya ini memiliki 4 fasilitas yang sangat baik.
fasilitas yang pertama yaitu laboratorium. Laboratorium ini ada 5 laboratorium yang sering digunakan oleh mahasiswa. Yang pertama ada laboratorium Bank Umum dan Bank Syariah. Yang kedua ada laboratorium manajemen. Yang ketiga ada laboratorium akuntansi. Yang keempat ada laboratorium komputer. Dan yang terakhir ada laboratorium bahasa. Nah, untuk fasilitas yang kedua ini juga nggak kalah menarik nih, yaitu perpustakaan. Perpustakaan ini sudah terakreditasi A oleh STI Perbanas Surabaya. Lalu ada fasilitas yang keempat yaitu pusat bimbingan karir. Dan fasilitas yang terakhir yaitu pusat layanan psikologi. Nah, kenapa kalian harus daftar di Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya? Yang pertama yaitu laboratoriumnya yang berbasis pembelajaran laboratorium. Nah, pembelajaran ini dilakukan di laboratorium yang dilengkapi peralatan IT dan aplikasi software canggih di bidang manajemen, akuntansi, dan perbankan yang digunakan oleh dunia industri kerja sehingga meningkatkan kompetensi atau teknis hard skill mahasiswa untuk mempersiapkan mereka melalui dunia kerja. Yang kedua yaitu pengembangan pribadi. Maksudnya, guna ukuran kelas yang kecil dan perhatian yang bersifat personal itu memungkinkan Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya sepenuhnya fokus pada pertumbuhan mahasiswa, yaitu melalui pembimbingan, kepribadian, pelatihan, kepemimpinan, dan super soft skill mentoring. Yang ketiga yaitu sertifikasi profesional dan pengembangan karir. Maksudnya, guna untuk meningkatkan kompetensi lulusan STI Perbanas Surabaya, diikutsertakan dalam sertifikasi kompetensi. Contohnya seperti akuntansi dasar, sertifikasi perpajakan, dan Ikatan Akuntansi Indonesia untuk di bidang akuntansi serta di bidang manajemen risiko perbankan dari lembaga sertifikasi profesi. Yang keempat yaitu praktik dan relevan. Mahasiswa diberi kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh ke dalam dunia kerja nyata yang kompleks melalui magang di berbagai industri dan pembelajaran berbagai khusus. Nah, yang kelima yaitu international export. Nah, di sini mahasiswa diberikan kesempatan untuk berpengalaman dalam bentuk kuliah di luar negeri. Nah, contohnya seperti Utrecht University Belanda, Taiwan, dan bisa mengikuti kuliah tamu di luar negeri. Nah, di sini saya akan menjelaskan program studi apa yang ada di Universitas Hayam Wuruk Surabaya. Nah, yang pertama yaitu Sarjana Manajemen. Pasti teman-teman belum tahu bahwa Sarjana Manajemen ini sudah terakreditasi A. Program Sarjana Manajemen ini menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dalam bidang manajemen dan berwawasan global. Nah, program Sarjana Manajemen ini juga dirancang memiliki keahlian khusus yang di bidang manajemen, contohnya seperti manajemen perbankan, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran. Nah, yang kedua yaitu sarjana akuntansi. Sama halnya dengan sarjana manajemen, sarjana akuntansi ini juga terakreditasi A. Nah, program sarjana akuntansi ini menghasilkan lulusan di bidang akuntansi yang berkualitas, profesional, dan beretika. Program studi akuntansi ini menawarkan bidang peminatan juga seperti akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, sistem informasi, akuntansi perbankan, dan akuntansi perpajakan. Nah, yang ketiga yaitu sarjana ekonomi syariah. Berbeda dengan sarjana manajemen dan sarjana akuntansi, sarjana ekonomi syariah ini masih terakreditasi B. Tapi teman-teman jangan risau, program sarjana ekonomi syariah ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai dan mampu menerapkan konsep dan teori serta menganalisis dan memberikan saran pemecahan masalah di bidang ekonomi. Nah, yang terakhir ada sarjana sistem informasi. Di program studi sistem informasi ini itu merupakan program studi yang menghubungkan dua aspek keilmuan. Yang pertama ada teknologi informasi dan yang kedua ada manajemen bisnis. Hal tersebut menjadikan keilmuan informasi dapat menyelaraskan antara kebutuhan bisnis dan kebutuhan teknologi yang ada pada sebuah organisasi.
Nah, buat teman-teman pasti bertanya-tanya nih, apa aja sih student corner yang ada di Universitas Hayamuruk Perbanas Surabaya? Yang pertama ada BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa. Yang kedua ada BEM, Badan Eksklusif Mahasiswa. Yang ketiga ada HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan. Nah, di sini ada jurusan akuntansi, manajemen, diploma, dan ekonomi syariah. Lalu ada UKM yang banyak banget di Universitas Hayamuruk Perbanas Surabaya. Contoh salah satunya ada UKM jurnalistik, English Club, paduan suara, band, tari, bola voli, taekwondo, bulu tangkis, bola basket, sepak bola, dan unit kegiatan kerohanian Islam. Unit kegiatan kerohanian Kristen, lalu juga ada UPKM, unit pengembangan kompetensi mahasiswa komputer dan teknologi informasi. Ada juga UPKM Entrepreneur Club, si Paskibra, dan juga si pencegahan penanggulangan narkoba. Nah, di Universitas Hayamuruk Perbanas Surabaya ini memiliki 3 program studi baru. Contoh salah satunya ada Sarjana Teknik Informatika. Nah, program ini itu merancang secara khusus menyajikan lulusan teknik informatika yang berfokus pada dunia bisnis dan perbankan. Nah, di Universitas Hayamuruk Perbanas Surabaya ini juga melakukan kerjasama nasional. Contohnya di Bank Indonesia, Ikatan Banking Indonesia, Perbanas Jatim, Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, Badan Sertifikasi Manajemen Resiko, dan juga di bank-bank lainnya. Contohnya seperti di Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank CMB Niaga, Bank Jatim, Bank Danamon, Bank Permata, Bank Penin, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah, dan juga Bank Maspion. Lalu ada juga kerjasama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia. Nah, selain kerjasama nasional, Universitas Hayamuruk Perbanas Surabaya ini juga melakukan kerjasama internasional. Contohnya seperti Transfer Foundation Netherlands, lalu ada Utrecht University Netherlands, ada Student Exchange Ormawa Goes Overseas, dan juga ada Member Exchange Program. Nah, di sini saya akan membahas jalur pendaftaran untuk mahasiswa yang ingin masuk di Universitas Hayamuruk Perbanas Surabaya. Yang pertama ada jalur beasiswa penuh. Nah, jalur ini untuk program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, dan juga S1 Desain Komunikasi Visual. Untuk pendaftarannya itu terakhir pada tanggal 28 Juni 2021. Pengumuman hasil seleksi administrasi itu pada tanggal 30 Juni 2021 jam 6 waktu Indonesia Barat. Nah, seleksi tes wawancara itu pada tanggal 4 Juli 2021. Ada juga pengumuman hasil seleksi tes wawancaranya pada tanggal 7 Juli 2021 jam 6 waktu Indonesia Barat. Nah, ada seleksi tes psikotes pada tanggal 11 Juli 2021. Nah, pengumumannya itu pada tanggal 20 Juli 2021 jam 6 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini ada daftar ulang yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli sampai 6 Agustus 2021. Nah, yang kedua ada jalur bebas tes dan juga jalur tes. Jalur ini merupakan jalur paket pendidikan S1 dan juga S2 Universitas Hayamuruk Perbanas Surabaya. Keunggulannya ada 2. Yang pertama, kewajiban keuangan program S2 diikuti pada saat perkuliahan S1 dilaksanakan. Lalu yang kedua, 50% dari total kewajiban keuangan program S2 diangsur mulai semester ketiga saat menempuh program S1. Nah, yang ketiga ada jalur undangan. Jalur undangan ini untuk program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, dan juga S1 Desain Komunikasi Visual. Jalur undangan merupakan jalur bebas tes yang pelaksanaannya dilakukan lebih awal dengan memberikan beasiswa parsial dalam bentuk pembebasan dari pembayaran USP atau uang sumbangan pembangunan sebesar 75%. Cocok buat kalian yang tidak mau ribet ikut seleksi-seleksi yang menguras waktu dan melelahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan keunggulan dari jalur tes maupun jalur bebas tes.
Untuk keunggulan jalur tes, yang pertama, pendaftaran dapat dilakukan setiap saat dalam periode pendaftaran yang sudah tersedia. Yang kedua, pelaksanaan tes dapat dilakukan pada kesiapan calon mahasiswa baru tersebut. Nah, ini ada keunggulan dari jalur bebas tes. Yang pertama, calon mahasiswa dapat dipastikan diterima sebagai mahasiswa baru di Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Yang kedua, uang sumbangan pendidikan atau USP yang dibayarkan oleh calon mahasiswa baru di kategori terkecil pada setiap periode pendaftaran yang sudah dipilih. Di sini saya akan menjelaskan periode pendaftaran jalur tes maupun jalur bebas tes. Pada tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 30 April 2021, daftar ulang paling lambat dilaksanakan pada tanggal 30 April 2021. Tanggal 1 sampai 31 Mei 2021, daftar ulang paling lambat dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2021. Pada tanggal 1 sampai 30 Juni 2021, daftar ulang paling lambat dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2021. Pada tanggal 1 sampai 31 Juli 2021, daftar ulang paling lambat dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2021. Pada tanggal 1 sampai 31 Agustus 2021, daftar ulang paling lambat dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2021. Dengan catatan yang pertama, penerimaan mahasiswa baru akan ditutup jika jumlah mahasiswa yang telah memenuhi kuota yang sudah disediakan. Yang kedua, pendaftaran, daftar ulang, dan juga penyerahan berkas dapat dilakukan pada jam kerja, yaitu jam 8 sampai jam 6 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, pendaftaran online pada hari terakhir gelombang ditutup pada jam 12 waktu Indonesia bagian Barat. Yang keempat, kewajiban keuangan mahasiswa baru yang telah dibayarkan kepada Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya tidak dapat diminta kembali kecuali bila mahasiswa baru tersebut mengundurkan diri dengan alasan yang sudah dipertanggungjawabkan. A. Mengundurkan diri karena PTN melalui SNMPTN atau SBMPTN mendapatkan pengembalian 50% dari yang dibayarkan. B. Mengundurkan diri selain alasan poin A mendapatkan pengembalian 30% dari yang sudah dibayarkan. Apa saja persyaratan dan juga bagaimana cara pendaftarannya nih? Yang pertama, untuk nilai rata-rata kumulatif raport kelas 11 untuk mata pelajaran matematika dan juga bahasa Inggris, masing-masing nilainya 77,5. Lalu melakukan pendaftaran secara online melalui website spmb.perbanas.ac.id atau offline melalui counter pendaftaran di Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya dengan membayar sejumlah uang pendaftaran sebesar Rp350.000. Yang terakhir itu menyerahkan beberapa dokumen utama atau dokumen pendukung. Yang pertama, fotokopi raport kelas 11 yang sudah dilegalisir 1 lembar dan juga foto berwarna hitam atau putih 3x4 1 lembar. Nah, kali ini itu berbeda dengan jalur beasiswa. Untuk jalur tes dan juga bebas tes itu untuk siswa SMA atau MA sederajat. Nilai rata-rata kumulatif raport kelas 11 atau UNAS atau NIM untuk matematika dan juga bahasa Inggris masing-masing nilainya 77,5. Lalu, melakukan pendaftaran secara online melalui website spmb.perbanas.ac.id atau melalui offline melalui counter pendaftaran di Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya dengan membayar sejumlah uang Rp850.000. Lalu, menyerahkan beberapa dokumen utama pendukung antara lain. Yang pertama, fotokopi raport kelas 11 yang sudah dilegalisir 1 lembar. Lalu foto berwarna hitam putih 3x4 1 lembar. Yang terakhir, melakukan proses pembayaran daftar ulang sesuai dengan ketentuan pembayaran dengan melengkapi isian formulir daftar ulang kepada panitia PMB Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Oke teman-teman, itu dia sekilas dari Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Bagi teman-teman yang mau daftar, silahkan daftar di kampus kami karena kampus kami memiliki keunggulan akreditasi A. Oke, saya Agil Cindy undur diri. Bye-bye.